Muskular Dystrophy, kelainan genetik. Nama saya Agus Setiawan. Dinas Sosial Kabupaten Buleleng selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, apalagi saat ini mengawal pelaksanaan Peraturan Daerah Perda Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas hasil kajian Kelitbangan tahun 2020. Penyandang disabilitas adalah juga warga masyarakat, meski diberlakukan sama dan mendapat hak yang sama sebagai warga masyarakat Kabupaten Buleleng. Dan hari ini kita akan membahas tentang Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng. Ini materi yang sungguh menarik karena bagaimanapun bahwa penyandang disabilitas juga warga kita, masyarakat kita yang perlu juga mendapat perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang harus mereka dapatkan. Pak Putu, Karyaman. Ini menarik nih materinya tentang Perda Nomor 2 2019 tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, Pak. Jadi sebenarnya Perda ini kan baru disahkan kemarin. Baru disahkan, ya. Dan tahun 2020 sebenarnya kita udah merancang nih, merancang dalam rangka sosialisasi kepada masyarakat, termasuk juga warga disabilitas itu sendiri, karena warga disabilitas kan belum tahu secara khusus nih bahwa dia punya peraturan untuk melindungi mereka, sehingga kita perlu ada sosialisasi. Situasi pandemi ini sangat mengganggu ya proses karena refocusing. Ya, betul. Tapi tetap kita komitmen bahwa kita akan mengadakan sosialisasi dan kita udah jadwalkan kita jadwalkan bulan Juni, tanggal 16 Juni ini kita udah mulai untuk sosialisasi kepada semua perbekal lurah Kabupaten Buleleng, supaya kita secara khusus menyasar juga tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh adat dan lembaga disabilitas itu sendiri. Karena ini harus diketahui, karena tokoh-tokoh masyarakat dan perbekal dan aparat ini harus bersinergi, berdampingan dengan warga disabilitas itu. Betul. Supaya terlindungi hak-hak mereka. Jadi kalau tidak diketahui oleh tokoh-tokoh ini, nanti sinergitasnya agak terhambat. Perlindungan terhadap disabilitas, khususnya tokoh-tokoh ini bisa membantu lah meringankan beban dari warga disabilitas, dan kita harapkan tidak menjadi beban. Jadi warga disabilitas itu sebenarnya tidak mau membebani orang lain, sehingga betul-betul di sini ada sinergitas semua pihak. Kalau lihat Perda ini kan praktis 2019 baru disahkan, Pak ya. Kemudian 2020 pandemi. Ini menjadi sangat terkendala dinas sosial, Pak. Ya, jadi itulah kita secara umum untuk menggerakkan sosialisasi ini emang agak terlambat. Tapi kita langsung ke pendampingan aja. Pendampingannya gimana? Kita membentuk forum komunikasi pemerhati sosial. Terus kita membentuk PPDI, jadi perkumpulan penyandang disabilitas. Kita kumpulkan itu, sudah kita buat itu, sehingga kita jelaskanlah di sana. Kita langsung kepada yang bersangkutan dulu. Jadi Kabupaten Buleleng udah kita bentuk PPDI, kita ceritakan bahwa kita udah punya ini loh, Perda ini, sehingga belum kita sosialisasikan dengan tokoh-tokoh ataupun yang baik itu kepala desa dan sebagainya, tapi langsung ke bersangkutan, supaya dia punya pegangan. Nah, sosialisasi itu berupa apa, Pak? Karena itu menyangkut masalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak disabilitas, Pak. Nah, disinilah kita memberikan penjelasan apa itu isi Perda. Terus kedua, kita bisa sampaikan pentingnya organisasi PPDI itu supaya lebih memudahkan informasi komunikasi tentang hak-hak mereka, termasuk apa yang bisa kita berikan kepada dia, kepada PPDI, kepada warga disabilitas. Berupa apa, Pak, hak-haknya itu, Pak? Hak-haknya jelas, kalau yang bersangkutan berkaitan dengan alat bantu, kita berikan alat bantu, ada kursi roda, ada alat bantu berupa stick, ada tongkat, ada alat dengar, termasuk juga insidental sembako, khusus warga yang betul-betul tidak bisa bekerja, tidak bisa beraktivitas. Di samping itu kita koordinasi kerjasama dengan yang pihak Mahatmia untuk bisa memberikan pelatihan
pelatihan itu ada massage, ada pelatihan bartender, ada pelatihan cara meracik kopi, barista, sehingga di sanalah bisa memiliki keterampilan. Dengan situasi pandemi ini dia bisa berproduktivitas, menghasilkan dan memenuhi apa yang jadi kebutuhan dirinya. Inilah yang sedang kita terus bantu mereka, dan kita udah siapkan LBK ya, Loka Bina Karya yang ada di Lopina, itu sudah diserahkan dari provinsi ke kita di Buleleng. Itu akan kita kelola bersama warga disabilitas ini. Karena kita juga memberikan bantuan hibah, bantuan secara pelatihan, nanti bisa melaksanakan kegiatan itu di LBK. Harapannya adalah meningkatkan pendapatan mereka. Perda 2019 ini berarti praktis sebelum ini sosialisasi Pak, karena kan saat ini masih sedang sosialisasi Pak ya. Terhadap hak-hak disabilitas dan perlindungan yang dari dinas sosial sudah berjalan Pak sebelum perda ini. Jadi kalau secara khusus memang sebenarnya sudah berjalan, karena apa? Dari dinas sosial selalu memberikan pendampingan baik anggaran maupun hibah, termasuk juga dinas sosial provinsi maupun pusat. Karena dari pusat pun ada program yang memberikan bantuan berupa uang setiap tahunnya kepada hanya secara terorganisir, secara aturan, regulasi itu yang kita perkuat dengan peraturan daerah ini. Inilah pentingnya perda ini, dan satu-satunya ada di Bali ya. Satu-satunya di Bali memiliki perda ini, karena ini perlu, sangat penting sebagai memberikan perlindungan kepada warga disabilitas. Ada berapa sih Pak penyandang disabilitas di Kabupaten Buleleng Pak? Kalau kita di hasil rekapitulasi ya, itu karena kita punya petugas di setiap kecamatan ya, ASDP ya, ASPD itu terus dimonitor jumlah warga disabilitas ini sudah mencapai hampir 4.600 se-Kabupaten Buleleng. Jadi sangat luar biasa. Kategori banyak atau kalau dibandingkan dengan jumlah penduduk sih masih. Nah, karena kita kan memiliki penduduk 800 ribuan kan. Tapi dengan ini, tapi kita tidak menginginkan hal ini. Karena yang kita harapkan adalah bagaimana memberikan pendampingan. Itu yang terpenting, bukan masalah kuantitas tapi kualitasnya yang kita tunjukkan. Perlindungan ini sangat penting. Kalau dari Perdanya nomor 2019 Pak, nomor 2 tahun 2019 tentang perlindungan ini, kalau yang menyangkut perlindungan kepada penyandang disabilitas itu berupa apa saja Pak, realnya? Jadi kalau kita bicara perlindungan, semestinya dari warga masyarakat itu bisa menerima dulu kekurangan orang, dari pemerintah desa juga menerima dan memberikan pendampingan. Salah satu contoh, setiap kantor itu wajib memberikan fasilitas untuk penyandang disabilitas. Nah ini menarik Pak, setiap kantor dinas di Buleleng sudah Pak dijalankan itu. Kalau kita sudah memberikan contoh, di dinas sosial sudah kita sampaikan, sudah wujudkan. Di dinas instansi sudah kita sosialisasikan. Belum efektif jalan Pak. Sudah ada berapa dinas. Jadi termasuk kemarin di dinas arsip kita udah siapkan itu. Maksud misalnya jalan untuk kursi roda. Betul, kursi roda juga alat bantu untuk berjalan, akses ke kamar mandi, kamar mandinya sudah disiapkan, ada pegangan khusus, itu wajib. Jadi termasuk yang pendampingan adalah bagaimana setiap dinas instansi 1% dari jumlah pegawai itu diambil atau direkrut dari disabilitas. Itu harus Perda sudah menunjukkan setiap dinas instansi itu 1%-nya, dan dinas sosial sudah juga melaksanakan itu. Kita dorong semua OPD baik itu pemerintah maupun swasta agar merekrut warga disabilitas minimal 1% dari jumlah pegawai yang ada. Bang Bali Bang Channel, itulah pembahasan kita tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019, dan kita ketahui bahwa penyandang disabilitas juga warga kita di Kabupaten Buleleng dan memiliki hak yang sama dengan kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat kepada pemirsa Bali Bang Channel. Sampai jumpa di materi yang lain.